الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الsyahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga semuanya dimuliakan dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, karena di hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, di hari yang paling mulia dalam satu minggu, hari Jumat, kita diberi kemudahan oleh Allah. Kaki kita bisa melangkah ke tempat masjid. Untuk apa? Untuk salat Jumat. Untuk apa dalam salat Jumat? Untuk mendengarkan khutbah, untuk diingatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Khatib hanya menyampaikan, tetapi sesungguhnya yang memanggil itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Yang memberi nasihat itu Allah Jalla Jalaluh. Allah yang kasih sayangnya luar biasa, Allah yang sayangnya luar biasa kepada kita, Allah yang memberi sebelum kita minta. Allah menciptakan dunia dan seisinya sebelum datuk kita, kakek kita Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Dunia sudah disiapkan oleh Allah untuk kebutuhan kita. Udara untuk kita hirup sudah disiapkan sebelum kakek kita pertama Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Lautan sudah disiapkan, matahari sudah disiapkan, tanah sudah disiapkan, segala-galanya sudah disiapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Untuk siapa? Untuk yang namanya manusia. Manusia dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Wa qad karramna bani Adam. Ingat, khatib tidak boleh berbicara kanan dan kiri, politik dan banding-bandingkan atau menjelek-jelekkan yang lain tidak boleh. Kalau dalam Jumat sama sekali tidak boleh. Khatib diikat. Untuk apa? Ada rukun-rukunnya. Yang paling utama, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib disuruh untuk apa? Mengingatkan kita, diingatkan, wasiatkan, nasihatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, sesungguhnya peringatan itu adalah sangat bermanfaat untuk orang mukmin. Makanya ketika Jumat kita dipanggil oleh Allah, bukan ya ayyuhal muslimun, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman, dia akan dinasehati, dia akan bermanfaat. Yang datang dalam keadaan jelek, pulang akan menjadi orang yang baik. Itulah rahasianya Jumat, kecuali yang ditutup hatinya oleh Allah Jalla Jalaluh. Jumat ini adalah dibuka oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Surat Jumat ayat 9 dengan jelas. Kalian ini adalah kabar gembira. Hari ini yang hadir dalam Jumat,
dan setiap Jumat hadir, itu adalah kabar gembira. Khatib disuruh menyampaikan kabar gembira karena kalian diakui oleh Allah imannya kalian. Banyak orang mengaku menjadi orang yang hebat, ternyata dia tidak pantas untuk menjadi orang yang hebat. Banyak orang mengaku menjadi orang kaya, ternyata ketika dicek dia tidak orang kaya. Banyak orang mengaku dia menjadi orang pejabat, ketika dicek dia tidak pantas untuk menjadi orang pejabat. Banyak orang mengaku menjadi orang alim, ketika dicek kelakuannya tidak pantas menjadi orang alim. Inilah subhanallah, Jumat ini dipanggil oleh Allah. Siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman, betul-betul dipanggil oleh Allah. Ini adalah kabar gembira luar biasa bagi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengajarkan dan minta kepada Allah Jalla Jalaluhu setiap saat, ummati, ummati. Itulah Nabi Muhammad yang mudah-mudahan kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan sebelum kita wafat kita diberi kenikmatan bisa mimpi Rasulullah. Ini kita rindu dengan Rasulullah. Kenapa rindu? Rasulullah selalu ingat kepada kita, yang mana bulannya besok itu hari terakhir bulan Safar, lusa akan masuk, besok malam masuk bulannya Rasulullah, bulan Rabiul Awal, yang mana beda dengan bulan-bulan yang lain karena dipilih oleh Allah untuk lahirnya manusia yang terbaik, bahkan makhluk yang terbaik di dunia dan di akhirat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal beberapa jam lagi kita akan masuk bulan pilihan Allah, yang mana di situ dilahirkan Rasulullah. Siapa hubungannya apa dengan Jumat? Jumat ini karunia yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Tidak diberikan umat-umat lain. Untuk apa? Dikasih rahmat oleh Allah. Di dalam Al-Quran satu surat dinamakan surat Al-Jumu'ah, surat Jumat. Kenapa? Karena ada salat Jumat. Salat Jumat seperti salat subuh 2 rakaat, tidak sah salat Jumat kecuali dengan khutbah. Apa coba kita ayatnya Al-Quran? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tidak mengatakan ketika dipanggil untuk salat, hayya 'alas shalah, muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Iya, tetapi yang dititik beratkan adalah fas'au ila dzikrillah. Cepat tinggalkan semuanya, wadharul bai', tinggalkan kerjaan, tinggalkan jual beli, tinggalkan segala-galanya. Kenapa? Ini ada kebaikan untuk anda. Fas'au ila dzikrillah. Cepat tinggalkan segala-galanya. Sampai Sayyidina Uthman ketika pertama adzannya adalah zamannya Rasulullah sekali, dijadikan 2 kali sebelumnya adzan hakikah. Untuk apa? Supaya memberi kesempatan orang-orang yang masih berjual beli, supaya memberi kesempatan orang yang terlambat agar tidak ketinggalan khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat dikerjakan sebelum salat Jumat, beda dengan Idul Fitri. Makanya diberi kesempatan adzan sampai 2 kali dan disetujui oleh para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Uthman, karena Sayyidina Uthman waktu itu menjadi khalifahnya, dan seterusnya sahabat-sahabat yang lain. Inilah kisah sedikit daripada adzan 2 kali. Untuk apa? Supaya mendengarkan khutbah. Jangan sampai ketinggalan. Diberikan peluang sebelumnya. Ada apa khutbah? Karena di dalam Al-Quran fas'au ila dzikrillah. Cepat, sa'i jalan yang cepat, bukan sa'i jalannya lambat. Makanya dikatakan bukannya dengan katakan menuju kepada salat Jumat, fas'au, jalan yang cepat sedikit. Kenapa? Untuk zikrillah, mengingat kebesaran Allah. Makanya khatib ini adalah tugasnya untuk mengingatkan bahwa anda itu makhluknya Allah. Diwajibkan sebagai khatib tidak boleh turun dari khutbahnya kecuali sudah menyampaikan ayat daripada ayat Al-Quran. Di situ diingatkan kejadian apa yang terjadi. Carilah khatib, seorang yang takut kepada Allah, seorang yang tahu ilmu dan belajar dengan jelas guru-gurunya dan ilmunya dan ketakwaannya kepada Allah. Untuk apa? Menasehati semua yang hadir termasuk dirinya. Siapapun yang hadir, kiai besar, presiden, menteri, kapolri, semuanya sama
semuanya dipanggil ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hai yang kaya, hai yang miskin, kalian hamba Allah. Hai pejabat, yang rakyat, kalian hamba Allah. Hai para ulama dan yang bukan ulama, kalian hamba Allah. Artinya apa? Kalian tidak punya kuasa, yang punya kuasa hanya Allah. Khatib wajib mengingatkan begitu, bahkan tidak kepada yang hadir saja. Usikum, kalian, wa nafsi, dan diri saya sendiri. Khatib nasihatin kepada dirinya sendiri, bukan hanya pandai memberikan nasihat kepada orang lain, tapi dirinya tidak mengamalkan. Inilah Jumat, beda dengan ceramah, beda dengan khutbah-khutbah yang lainnya. Khutbah Jumat ini luar biasa. Diingatkan oleh Allah, baca Al-Quran, situasi bagaimana? Oh, keadaan lagi dalam keadaan, rezeki lagi dalam keadaan sulit, rezeki dalam keadaan makin hari makin sulit, negara makin dalam keadaan kebingungan bagaimana cara mendongkrak ekonomi. Itu adalah ahli pakar ekonomi, bagaimana caranya, maka mereka berlomba-lomba. Negara sedang diuji dengan pandemi COVID-19. Ini luar biasa. Para pakar kesehatan mengingatkan 3M jangan lupa, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Betul, ini semuanya betul. Tapi seorang ulama, seorang da'i ilallah, seorang yang diperintahkan oleh Allah, wajib menyampaikan selain daripada itu semuanya. Ingatkan apa yang diingatkan oleh Rasulullah, bahwa musibah tidak akan turun kecuali karena penduduknya ada sesuatu. Baca Al-Quran, khatib wajib menyampaikan. Selain menggunakan segala-gala yang protokol kesehatan, jangan lupa minta maaf sama Allah. Gerangan ada apa ini yang terjadi di dunia ini, di negara kita? Ada apa? Lihat Al-Quran. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan bahwa kerusakan, kebobrokan, kehancuran dari segala-galanya, ekonomi, keamanan, kenyamanan, penyakit dan seterusnya, itu adalah sebab ulahnya perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang sudah melanggar daripada etika yang diajarkan oleh Allah. Sang pemilik, sang penguasa, sang segala-galanya hanya Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Inilah yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita yang mulia, yang sudah mendahului kita. Lalu mengajarkan Allah, Allah, Allah. Ingat bahwa Anda itu ada Allah. Anda lahir itu tidak mungkin lahir keluar dari perut ibu. Menurut dokter itu begini. Itu menurut dokter memang betul karena mereka belajar. Tapi kepastian kapan lahir, di mana lahir, siapa yang lahir, itu tidak mungkin kecuali dengan perintahnya Allah. Apa tidak ingat dalam hadis qudsi, kalau seorang laki yang keluar, Allah mengatakan, ukhruj, kata Allah, ukhruj, bahasanya aja ukhruj, keluar, maka bayinya lelaki. Tapi kalau perempuan bahasanya sudah beda dalam hadis qudsi, ukhruji wa akunu aunan li abiki, keluarlah kamu, aku akan menjadi penolong ibu dan ayahmu. Tapi kalau laki, ukhruj wa kun aunan li abik, keluar kamu seorang laki, jadilah kamu pembantu ibu dan ayahmu. Maka kewajiban seorang laki itu lebih daripada seorang perempuan terhadap ibu dan ayahnya, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Teruskan kebaikannya, teruskan perjuangannya, teruskan segala yang baik. Jangan berbuat yang membuat malu orang tuanya di alam kubur. Akan disampaikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Apa yang kita buat ini akan disampaikan kepada ibu dan ayah kita yang sudah wafat. Yang masih hidup kita bahagiakan. Makanya Jumat ini wajib kita mengingatkan semuanya, termasuk khatib sendiri diwajibkan untuk nasihati diri sendiri. Ini adalah kehancuran, kebobrokan. Ini adalah berkat atau sebabnya adalah bima kasabat aydin nas. Jangan salahkan ini, salahkan itu. Salahnya adalah perbuatan manusia. Entah dia manusia masyarakat biasa, atau kebetulan dia menjadi pejabat, atau saat ini menjadi orang kaya, atau yang miskin. Semuanya sama depan Allah Jalla Jalaluh. Semuanya adalah diciptakan dalam keadaan miskin. Ketika lahir tidak ada yang lahir sudah pakai baju.
semuanya tidak punya baju. Kalau kita mau membaca hadis-hadis qudsi dari Allah Jalla Jalaluh, apa di dalam hadis qudsi yang 10 yang terkenal itu pertamanya mengatakan Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, dipanggil oleh Allah, inni haramtu dzulma alaikum, saya haramkan kepada diriku, haramtu ala nafsi adz-dzulma faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Allah 10 hadis qudsi itu satu demi satu. Yang pertama yaitu mengatakan apa? Mungkin saya akan menyebutkan yang pertama karena khutbah Jumat tidak panjang. Yang pertama Allah mengatakan, saya, kata Allah dalam hadis qudsi, saya ini penguasa, saya yang memiliki, saya boleh berbuat apa-apa, tapi saya mengharamkan kepada diri saya, kata Allah, perbuatan zalim. Perbuatan zalim saya mengharamkan, padahal Allah bebas. Mau jadikan hancur, mau dihancurkan, mau tanah meledak, mau matahari tidak keluar, mau keluar bagaimana, terserah kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi Allah sudah mengatakan, saya mengharamkan kepada diri saya perbuatan zalim. Kemudian apa? Allah memberikan contoh. Kata Allah Jalla Jalaluh, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di antara kalian. Haram, kata Allah Jalla Jalaluh. Kalian tidak berhak. Kaya tidak boleh menghina ataupun tidak boleh berbuat zalim kepada yang miskin dalam masalah ekonomi. Yang punya jabatan, yang punya senjata, yang punya kekuatan, tidak boleh, tidak boleh dan tidak boleh. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, saya jadikan itu adalah haram karena kehancuran akan ada kalau kezaliman itu muncul. Fala tadzalamu, tambahin lagi nasihat dari Allah, maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. Inilah khutbah Jumat. Khutbah Jumat, coba kita ingat khutbah Jumat itu ada rukun-rukunnya. Setelahnya khutbah memberikan nasihat, jangan sampai kita berbuat zalim. Kezaliman itu yang dibenci oleh Allah. Apa tidak lihat dari perbuatan anaknya Nabi Nuh alaihi salam, dia berbuat zalim kepada ibu dan ayahnya, kepada ayahnya tidak nurut. Ketika diajak naik kapal, dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, mendolimi dirinya. Nabi Nuh mengajak baik tapi tidak mau, akhirnya hancur. Nabi Yunus alaihissalam bagaimana masuk di dalam ikan yang besar di tengah laut, karena dia mendolimi dirinya sendiri, karena dia tidak tahan dalam berdakwah. Dia sedikit, menurut ulama, kurang sabar sedikit ketika berdakwah, maka meninggalkan tempat, belum izin daripada Allah Jalla Jalaluh. Maka akhirnya doa yang terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah Nabi Adam, menurut Imam Al-Ghazali, satu dosa Nabi Adam perbuat, diturunkan dari sorga, dan akhirnya tapi diampuni oleh Allah karena tidak congkak seperti iblis, wal'iyadzubillah. Nabi Adam akhirnya berdoa, diajarkan oleh Allah, Rabbana zalamna anfusana, kami mendolimi diri kami. Ini hubungannya dengan zalim. Ini zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbuatan zalim, inilah kehancuran. Tapi Nabi Adam karena tidak menjawab seperti iblis. Kalau iblis congkak, sombong, ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sujud ketika aku perintahkan? Allah belum mengeluarkan hukuman, belum mengusir iblis, tapi iblis sombong. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik, saya lebih hebat, saya lebih kuat, saya lebih ini. Akhirnya Allah murka, ukhruj fa innaka rajim, keluar kamu dari sorga, aku kutuk kamu seumur hidupnya. Na'udzubillah min dalik. Perbedaannya Nabi Adam dengan iblis. Iblis itu congkak, iblis itu sombong. Khutbah Jumat dianjurkan untuk itu, mengingatkan jangan sampai kita sombong kepada dirinya, jangan sampai kita ini dan seterusnya. Sampai khatib ketika sudah menyelesaikan khutbahnya dianjurkan untuk mengajak para jamaahnya untuk mengajak beristighfar. Apa tidak ingat ketika
di akhir khutbah sebelum ditutup itu ada ayat yang biasa dibawa oleh para khatib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, 3 perkara kebaikan, dan melarang 3 perkara kejahatan atau yang tidak baik. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dengarkan baik-baik, ini ringkasan daripada khutbah. Setelahnya khatib duduk, bangun lagi, kemudian doa dan seterusnya, ditutup dengan kesimpulan ringkasan ayat tadi. 3 perkara, yaitu apa? Innallaha ya'muru bil adl, harus kita berbuat adil. Adil kepada dirinya, adil kepada sesama manusia, adil kepada Allah Jalla Jalaluh. Adil kepada Allah bagaimana? Kita diberi nikmat oleh Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah, menjaga nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Diberi mata oleh Allah, kita tidak minta, ibu kita tidak minta, ayah kita tidak minta, diberi 2 mata, subhanallah. Kita gunakanlah mata ini untuk jangan maksiat. Tangan, kaki, hati, pikiran, kekuatan, jabatan, harta, semuanya adalah pemberian dari Allah. Gunakan, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini diingatkan khatib, wajib mengingatkan, jangan Anda sebentar di dunia, jabatan sebentar, kekuatan sebentar, nyawa Anda setiap saat terancam dengan kematian. Apa Anda tidak melihat kanan kiri Anda? Ini meninggal dalam sholat, ini meninggal lagi dangdutan, ini meninggal dalam keadaan lalai, ini meninggal kena ini meninggal. Itu konon ceritanya, tapi semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Bil adli wal ihsan, itu adalah adil. Ihsan katanya yang lebih baik lagi, kata ulama. Ihsan itu adalah bagaikan kalau adil itu adalah solat. Kita diberi oleh Allah, diwajibkan oleh Allah solat, zakat, dan seterusnya, itu keadilan baru. Sebagian ulama mengatakan itu baru adil. Tapi jangan kalian berbuat adil saja. Solatlah sunnah, nawafil, kebaikan, zakat itu baru adil. Adil maksudnya diperintahnya Allah dikerjakan. Makanya kalau tidak solat, tidak ini, berarti Anda melanggar betul-betul, tidak adil kepada Allah. Ulama mengatakan ihsan, berbuatlah lebih baik. Kalau solat, jangan cuma solat wajib saja, solat sunnah kerjakan, qabliyah, ba'diyah, ada solat duha, ada solat qiyamul lail, begitu juga sedekah, zakat jangan cuma zakat, dan seterusnya. Para pejabat kewajibannya mengerjakan, penegak hukum, penegak ini, penegak itu, kerjakan kewajibannya. Plus ihsan, berbuatlah baik kepada orang, jangan terlalu kejam, jangan terlalu ini. Itu adalah kebaikan-kebaikan. Tidak cukup itu, wa ita'idil kurba, hubungan silaturahim jangan sampai tinggal, kata Allah Jalla Jalaluh. Itu lebih utama daripada yang lain. Anda punya adik, Anda punya kakak, Anda punya bibi, Anda punya paman, Anda punya ini dan kerabat Anda dan seterusnya. Itu lebih harus diperhatikan. Punya harta, punya waktu, punya ini, silaturahim kerjakan. 3 perkara ini yang dianjurkan dalam Jumat, dan 3 perkara yang dilarang. Selalu khatib membaca ayat ini di ujung khutbahnya. Mengatakan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dilarang untuk perbuatan yang fahish. Yang fahish itu adalah apa? Perbuatan, perkataan yang jelek, yang menyakiti hati orang. Wal munkar, perbuatan yang dibenci oleh orang-orang dan dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang lebih lagi al baghi, yaitu sombong, sifat hasud, sifat dengki, sifat ini. Ini biasanya kalau Rasulullah mengatakan dan para sahabat mengatakan, kehancuran akan tiba kalau orang sudah mulai sombong. Kalau sombong sudah merajalela, disitulah akan turun pertolongan Allah, akan dihancurkan. Apakah Anda tidak membaca Al-Quran bagaimana kesombongannya Fir'aun? Bagaimana kesombongannya Fir'aun yang luar biasa, sudah bagi, sudah berlebih batas, maka tidak ada yang bisa melawan kecuali Allah. Maka Allah dengan mudah menyuruh Nabi Musa, lemparkan tongkat Anda, ketuklah tongkat Anda, maka laut terbelah. Kullu firqin
kataudil azim, maka lautnya terbelah menjadi dua bagaikan gunung-gunung, maka Fir'aun terjebak, masuk dan hancur mati dalam air itu. Na'udzubillah min dzalik. Dengan mudah Allah menghancurkannya. Begitu juga kaum-kaum yang lainnya. Inilah Al-Quran yang wajib dibaca oleh khatib. Tidak boleh khatib tidak membaca ayat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dalam Jumat ini. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan bulan Maulid tinggal sehari lagi akan masuk. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah, keberkahan daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah, bisa menjadikan Indonesia yang berkah, Indonesia yang aman, Indonesia yang rizkinya lancar dan diberkahi oleh Allah. Dan kita semuanya dianjurkan untuk beristighfar. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu linnasi kaffah, basyiran wa nadhira, wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة له بقدسه في كتابه العزيز، يقول فيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، duhai Allah, Engkaulah satu-satunya yang bisa mengkabulkan hajat kami ya Allah. Ya Allah, bahwa dunia dan seisinya, langit bumi dan seisinya hanya milik-Mu ya Allah. Kami semua makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, baginda Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk meminta kepada-Mu ya Allah. Bahkan Engkau dengan tegas, ud'uni astajib lakum,
Ya Allah, Engkau menyuruh kami untuk minta kepadamu dan Engkau telah berjanji, janjimu tidak akan palsu ya Allah. Janjimu pasti ditepati ya Allah. Kami yakin itu ya Allah. Kami sudah bersyahadat ya Allah. Istajib du'ana. Ya Allah, kami minta hajat kami ya Allah. Jadikanlah Indonesia negara kami, negara yang aman. Ya Allah, jadikanlah Indonesia yang selamat ya Allah. Kami mohon goncang-ganjing yang ada di negeri kami ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Ya Allah, kami yakin bahwa corona itu adalah makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa memberantas, tidak ada apapun ya Allah kecuali dengan seizin-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, selamatkan Indonesia ya Allah dari wabah corona ya Allah. Dan dari negeri-negeri yang mana di situ ada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah dengan efeknya corona yang baru berapa bulan ya Allah. Kurang lebih 8 bulan lebih sedikit ya Allah. Masuk ke bulan 9 ini ya Allah. Indonesia sudah goncang ekonominya ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ekonomi Indonesia ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ekonomi Indonesia ya Allah. Ekonomi goncang, kriminal di mana-mana ya Allah. Keamanan sudah mulai tidak nyaman lagi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Indonesia yang aman, Indonesia yang nyaman, Indonesia yang berkah. Ya Allah, selamatkan kami dari wabah corona ini ya Allah. Ya Allah, kalau memang ini adalah perbuatan atas karena perbuatan ulah kami ya Allah, niscaya orang-orang yang zalim di antara kami ya Allah. Sebabnya ya Allah, kami mohon di Jumat ini mudah-mudahan Kau kabulkan doanya ya Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang zalim cepat bertaubat ya Allah. Berilah lembut hatinya ya Allah. Orang yang suka mendolimi ibu dan ayahnya, yang durhaka kepada ibu dan ayahnya, mudah-mudahan lembut hatinya bisa memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah. Orang-orang yang mendolimi istrinya ya Allah, mudah-mudahan diberi hidayah tidak mendolimi istrinya ya Allah. Orang-orang yang mendolimi suaminya ya Allah, lembutkan hatinya agar tidak mendolimi suaminya ya Allah. Orang tua yang mendolimi anak-anaknya, tidak mengajarkan agama dan akhlak kepada anak-anaknya ya Allah, berilah hidayah kepada ibu dan ayahnya ya Allah, agar senantiasa memperhatikan anak-anaknya untuk bisa membaca Al-Quran, bisa mengerjakan sholat dengan baik, tahu tata cara kehidupan berbakti sama orang tua dan seterusnya kebaikan ya Allah. Kalau memang ada para pejabat kami yang zalim mendolimi rakyatnya ya Allah, berilah hidayah mereka ya Allah. Kami sayang para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, jangan sampai menjadi sebab masuk neraka karena kedolimannya ya Allah. Lembutkan hati para pemimpin kami ya Allah, agar tidak korupsi lagi ya Allah, agar tidak sewenang-wenang ya Allah dengan jabatannya ya Allah. Kami sayang mereka ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Kalau memang ada aparat kami ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, agar menjadi aparat-aparat yang hatinya lembut ya Allah, yang bisa menjaga kedaulatan negeri kami tercinta Indonesia ini dengan baik ya Allah. Kalau memang ada orang yang mau menjual negaranya ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, agar tidak bisa menjual dan menggampangkan negaranya ya Allah. Kalau memang ada rakyatnya yang mendolimi para pemimpinnya, berilah hidayah para rakyatnya ya Allah, agar tidak menyebar ke ya Allah kebohongan di mana-mana ya Allah, entah dari pemimpin atau dari rakyat ya Allah. Engkaulah yang maha tahu siapa yang zalim di antara kami ya Allah. Kami mohon di Jumat ini mudah-mudahan Kau kabulkan doa ya Allah. Selamatkan ya Allah, intinya selamatkan Indonesia ya Allah, selamatkan rakyat Indonesia ya Allah, selamatkan bangsa Indonesia ya
ya Allah, agar bisa hidup bahagia di dunia dan lebih bahagia lagi nanti di akhiratnya Allah. Jadikanlah kekayaan Indonesia kekayaan yang penuh dengan keberkahan, agar rakyatnya bisa hidup sejahtera, rumah tangganya rumah tangga yang barokah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mudah-mudahan saat-saat ini saat dikabulkan doa ya Allah. Kepada siapa lagi kami akan minta ya Allah? Engkau jadikan khutbah Jumat salah satu syaratnya adalah harus khatib berdoa. Inilah doa kami ya Allah. Kami ingin Indonesia selamat, aman dan nyaman ya Allah. Hidup bahagia warganya ya Allah. Saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi ya Allah. Angkatlah kezaliman dari negeri kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah sifat-sifat jelek kami ya Allah, yang dulu kami pernah buat kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah, agar kami bisa memuliakan dan membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Baik yang masih hidup, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur, dan berikan kami kesempatan untuk bisa membuat senyum ibu dan ayah kami ya Allah. Kami dulu sering mengecewakan ibu dan ayah kami ya Allah, bahkan melawan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami agar kami bisa merawat, menyayangi, menjunjung tinggi ibu dan ayah kami ya Allah. Berilah kesehatan kepada mereka ya Allah. Umurnya sudah makin bertambah ya Allah, ajalnya sudah makin dekat ya Allah. Kalau memang mau wafat, sudah datang waktunya ya Allah, kami ridha, tapi kami mohon berikanlah ibu dan ayah kami husnul khatimah ya Allah. Jangan sampai ibu dan ayah kami susah ketika akhir hayatnya ya Allah. Ya Allah, kalau yang sudah wafat ibunya atau ayahnya atau dua-duanya ya Allah, mudah-mudahan pahala kami salat Jumat ini mengalir untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Sampaikan doa-doa ini kepada ibu dan ayah kami di alam kubur ya Allah. Jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah amarakum bi thalathin wa nahakum an thalath. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. ولذكر الله أكبر.